Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan saya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah kisah yang mana saya ambil dari kitab Akhlaqul Ibadah juz 2, yaitu seorang pemuda Yahudi, yang mana pemuda Yahudi itu suka membantu Kangjeng Rasul. Dan sifat pemuda Yahudi itu selain membantu Kangjeng Rasul, suka berbakti kepada orang tua. Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Kana gulamu Yahudi yakhdumun Nabi. Bukti seorang pemuda Yahudi suka membantu Kangjeng Rasul, ngaladen Kangjeng Nabi. Lalu pemuda tersebut dilanda, diberikan cobaan, yaitu pamarido. Lalu pemuda tersebut pamarido, sakit. Nah, ketika pemuda tersebut sakit, yaitu pemuda Yahudi, langsung Kangjeng Rasul melayatnya. Melayatnya Kangjeng Nabi ke siapa? Ke pemuda tersebut. Nah, ketika pemuda tersebut sedang sakit, maka bergeletak ya. Nah, di dekat kepalanya itu ya, di dekat kepalanya ada bapaknya, dan di dekat kepalanya itu ada siapa? Ada Kangjeng Rasul. Ketika sakit itu. Nah, maka ketika Rasul Muhammad SAW menjenguknya, melayaninya, faqalallahu, maka Kangjeng Rasul berkata kepada pemuda Yahudi tersebut ketika pemudanya sedang sakit. Kangjeng Rasul di dekat kepalanya, Kangjeng Rasul langsung berkata kepada pemuda Yahudi, nah, aslim, ya gulam, aslim. Kalau dalam bahasa itu kan asup Islam, harus asup Islam kamu. Nah, itu sebuah fi'il amar yang mana menunjukkan kepada makna perintah. Emang ya, kalau fi'il amar itu perintah. Jadi Kangjeng Rasul berkata kepada siapa? Kepada gulam Yahudi, aslim. Nah, kamu harus asup Islam ya, harus Islam kamu. Nah, maka pemuda Yahudi tersebut langsung apa? Melirik bapaknya. Fakharajan Nabi, melirik bapaknya. Nah, panadoro ila abihi, maka pemuda tersebut langsung melihat bapaknya yang berdekatan dengan siapa? Berdekatan dengan Kangjeng Rasul tersebut. Itu yang di dekat kepalanya yang pertama itu pemuda, yang di dekat kepalanya itu seorang siapa? Bapaknya. Yang di dekat kepalanya lagi Kangjeng Rasul. Maka pemuda tersebut langsung melihat bapaknya. Kata bapaknya, ati abal qasim. Kalau dalam bahasa harus turut kepada Bapak Qasim. Kalau dalam bahasa Indonesianya harus turut kepada Bapak Qasim. Kalau menurut bahasa Sundanya kudu turut anjeun ka abal qasim. Jadi kata siapa? Lalu fanadaru ila abihi. Ketika Kangjeng Rasul memerintahkan kepada pemuda tersebut harus masuk Islam, maka pemuda tersebut panadaru ila abi, pemuda tersebut langsung melihat bapaknya. Melihat bapaknya. Kata bapaknya, nah, ati abal qasim. Kalau dalam bahasa Indonesia itu harus turut kamu kepada abal qasim. Kalau dalam bahasa Sundanya, ati abal qasim, kudu turut anjeun ke abal qasim. Siapa abal qasim? Yaitu Kangjeng Rasul Muhammad SAW. Nah, maka ketika seorang pemuda tersebut menuruti perintah bapaknya, nah, lalu Pak Aslama, maka asup Islam, maka masuk Islamlah. Lalu disyahadatan oleh Kangjeng Rasul. Nah, fakharajan Nabi SAW wa yaqulu, sesudah asup Islam pemuda tersebut, maka Kangjeng Rasul keluar dari rumahnya tersebut, keluar. Wa yaqulu, dan Kangjeng Rasul berkata, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Alhamdulillah, arisadina puji lillahi tetap milik Allah. Alladzi angqada anu geus nyalametkeun Allah hu kagulam minan nari, tirasina neraka, dari api neraka. Jadi kita itu harus apa? Harus melihat. Fangdur kaifa kana hadzal gulam, ya hai orang-orang, harus melihatlah bagaimana seorang anak yang turut kepada bapaknya. Kata bapaknya tadi ati abal qasim, lalu pemuda tersebut nurut dengan ajakan bapaknya, dengan perintah bapaknya. Nah, itulah alhamdulillah
Jadi kisah ini menggambarkan kita itu harus tunduk, kita itu harus berbakti kepada orang tua, harus menyayangi orang tua, dan harus menuruti aturan-aturan orang tua, dan harus menuruti perintah orang tua yang baik, yang positif. Jangan sampaikan kita menuruti aturan orang tua ataupun perintah orang tua yang negatif, jangan. Tapi harus menuruti perintah orang tua, itu harus berbakti kepada orang tua yang baik-baik aja. Nah, seperti itu. Jadi orang tua yang memberikan nafkah, orang tua itu ada 3. Yang pertama, orang tua memberikan nafkah. Yang kedua, ataupun orang tua yang memberikan nafkah ataupun yang melahirkan kita, ya sama-sama. Yang kedua, Abu Kafiddin, orang tua yang memberikan ilmu agama, yang membekali ilmu agama. Yang ketiga, orang tua ketika menikah, yaitu mertua kita. Ya, orang tua ada 3. Nah, seperti itu. Jadi kita harus turut kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Semoga kisah ini memberikan manfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk orang-orang yang mendengarkan, orang-orang yang melihat, orang-orang yang haus akan ilmu. Semoga kisah ini memberikan inspirasi, memberikan insting untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.